Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya untukmu. Halo semuanya. Kok pada keluaran ini ya? Aku baru muncul, kalian baru mau keluar. Buat sekedar info aja ya, coblos nomor 1. Cuma sekedar info aja. Halo. Halo. Cuma sekedar info saja. Halo. Halo. Mau sekedar info saja. Besok jangan lupa ada demo baking jam 9 ya. Bikin bapau karena banyak yang request bapau. Jadinya besok kita bikin demo bikin bapau. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Ya. Ini aku kasih demo aja ya. Kasih info-info aja. Info-info aja aku kasih info. Besok akan ada demo bikin bapau. Jadi aku kasih trik kalian bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya, trik-triknya ya untuk bikin bapau besok. Semoga yang mengikutin besok ini banyak. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke. Ayo Ibu PKK. Ibu PKK mana? Ya, jangan lupa ya. Terima kasih sudah dikasih lope-lope. Jangan lupa besok ya ibu-ibu, ibu-ibu, mbak-mbaknya. Jangan lupa ya, besok akan ada demo baking. Demo bakingnya besok. Silvana mana? Akan ada demo baking besok. Bikin bapau, siapa yang setuju kita bikin bapau besok? Barang siapa yang mau berjualan bapau, angkat tangan. Siapa tahu ada yang mencari pengen sekali belajar bikin bapau. Kalau sudah bisa cari cuan ya ibu-ibu ya. Ada yang setuju nggak besok kita bikin bapau? Atau mau bikin bolu kukus? Siapa di antara kalian yang pengen belajar ilmu perbakingan? Jangan diam aja dong. Halo. Oke, besok hadir Kak. Ya, besok ya. Besok jam 9. Aku tunggu di TKP. Besok jam 9 Siti Buhe. Besok kita bikin bapau ya. Jangan lupa bikin bapau besok kita. Pokoknya kalau besok nggak ada dari salah satu kalian nggak ada yang ikut demoku, nggak dapat resepnya. Karena ini resepnya jarang sekali orang bagikan, mungkin bagikan resep tapi untuk membagikan tipsnya tidak dibagikan. Kalau saya tidak pelit ilmu ya. Jadi saya bagikan resepnya, terus saya kasih tahu bahan-bahannya apa saja. Terus nanti triknya aku kasih tahu gimana cara mengukus bapau. Karena untuk bikin bapau ini supaya berhasil itu ada di trik pengukusannya ya. Besok hadir ya Neti Herwati ya, jangan lupa jam 9. Gampang kok, nggak perlu dicatat ya. Tinggal nanti screenshot ya. Resepnya sudah ada di genggam tanganku ya. Resepnya sudah kugenggam tanganku ya. Jadi siapa tahu Neti mau jualan bapau ya. Siapa tahu Neti mau jualan bapau, nanti sudah bisa bikin bapau. Harus cari cuan ya. Siapa tahu ada keinginan mau berjualan. Semoga besok yang gabung banyak, doakan ya. Semoga satu Indonesia ibu-ibu bergabung. Mana ini Silvana ini? Silvana. Jadi
Sekarang kalian sudah ada host berbakingan. Tenang saja. Ada guru senggokong ya. Sekarang ada guru senggokong ya. Guru senggokong sangat lincah sekali. Gimana, setuju ya? Nanti hari Kamis kita bikin demo, bikin kue ulang tahun, sekalian dekor mendekor ya. Kita dekor ulang tahunnya pakai jajanan pasar. Ya, ini guru senggokong. Ya, guru senggokong akan kasih kalian tips cara bikin kue ulang tahun ya. Kue ulang tahun ekonomis bahan-bahannya, dan untuk mendekornya juga ekonomis. Siapa tahu ibu-ibunya yang ada tinggal di pedalaman ya, tinggal di pegunungan, terus tinggal di daerah perkebunan, tinggal di daerah perkebunan sawit ya, atau tinggal di perkampungan. Ada anaknya mau ulang tahun, mau bikin kue ulang tahun nggak bisa ya kan, kendalanya tidak bisa mendekor ulang tahun. Nah, ada cara efektif ibu-ibu ya, cara efektif. Saya nanti kasih tahu cara-caranya bikin bikin adonannya ya, untuk bikin kue ulang tahun sekaligus mendekor. Gimana ibu-ibu? Senang kan? Kadep, kenapa kalau roti pas dikeluarin dari oven terus kisut gitu? Ini pakai resep aku atau resep sendiri, kutanya. Andini itu resepnya sendiri, resep Andini sendiri atau resep saya yang digunakan, supaya saya bisa tahu kendalanya apa. Ya, boleh tahu nggak itu resepnya siapa yang dipakai? Resep sendiri, resep kakak, tapi rasanya mantul. Oke. Biasanya roti kisut itu karena waktu sudah mengembang sekali, dioles pakai susu evaporasi, tapi siapa ini, Andini mengolesnya pakai apa ini? Mengolesnya pakai kuas. Jadi di sini jangan pakai kuas. Cara mengoles rotinya pakai susu ya. Harus pakai semprotan hairspray ya. Botol hairspray. Ya, seperti itu. Dan waktu pemanggangan yang paling tepat, roti itu harus pakai rak api atas ya, bukan api atas, tapi raknya yang di atas. Nanti kalau dia sudah mengembang, sudah agak coklat di atas, baru pindahkan rak bawah. Harus menggunakan api bawah saja, tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh menggunakan api atas, hanya cukup rak atas saja ya, seperti itu. Ini mengadonnya pakai mesin atau mengulen pakai tangan, saya tanya. Halo Komang ya. Jadi seperti itu ya. Supaya tidak kisut, jangan dioles pakai mesin kakak. Biasa juga adonannya jangan sampai panas ya kalau mengadon adonan roti. Terus apabila adonannya sudah kita adon pakai mesin, jangan diistirahatkan. Langsung dibagi-bagi adonannya, dibulat-bulatkan, langsung dibentuk ya, baru diistirahatkan. Seperti itu, supaya nanti tidak overproofing, tidak kisut ya sayangnya pakai mesin. Ya, coba trik saya itu. Pakai semprotan. Seperti ini contohnya ya, pakai semprotan ya, seperti ini. Disemprot rotinya. Disemprot seperti ini ya, disemprot seperti ini. Disemprot seperti itu sayangnya. Terima kasih sudah dikasih lope-lope. Ayo, mana Silvana ini ya, aku nggak hadir ini ya. Silvana, Uci, Ibu Rini, aku hafal-hafal semua itu. Kena mata ya. Nggak apa-apa, anggap aja tetes air mata. Pokoknya banyak sekali nanti yang akan aku ajarin. Siapa yang mau belajar bikin pizza Itali, nanti saya ajarkan juga.
udah habis ya Kak. Rotinya masih ada buat besok. Rotinya masih ada sayang. Jadi jangan lupa dalam minggu-minggu ini akan ada demo baking dan banyak sekali surprise-nya ya. Trik-trik yang saya kasih ke kalian nanti itu mudah dipahami. Saya bukan kayak orang mengajarkan ilmu perbakingan itu setengah-setengah. Aku ngasihnya panjang tapi itu mudah dipahami. Jadi orang yang mengikuti resep saya itu mudah dipahami, insya Allah akan berhasil. Kalau sudah berhasil bisa bikin roti. Kalau misalnya bisa mencari cuan nanti dijadikan mata pencarian, ya silakan ya. Kak, kalau ikut kelas roti kok pinter? Kakak ikut kelas roti kok pintar? Ya, karena aku belajar. Jadi di kelas roti itu semacam kita kayak kuliah ya. Jadi kita belajar tahu berapa rumusnya, berapa ininya. Aku waktu ikut kelas perbakingan itu aku yang paling serius ikut belajar. Karena memang aku dari dulu sudah bisa bikin roti ya. Cuma belum diperdalam cara bikin rotinya ya. Cuma waktu aku belajar kelas itu tambah ilmu aja ya. Dan aku sering baca-baca buku ya. Nanti baca-baca buku perbakingan, bahan-bahan roti apa aja campurannya seperti ini. Dan aku sering bikin inovasi terbaru. Kalau aku udah tahu, aku sering merubah resep seperti itu. Jadi intinya resepnya orang itu tidak ada saya ambil, tapi saya ubah. Ya, resep dulu yang aku pelajarin di sekolah aku itu resepnya saya ubah ya. Saya ubah karena saya tidak mau menjiplak resep orang seperti itu. Dan banyak pelajaran selama aku ikut kelas baking itu banyak sekali yang aku tahu. Dan ketika aku sudah tahu ilmu perbakingan itu, aku coba share ilmu aku sama orang ya, seperti itu. Aku pikir-pikir juga banyak sekali orang yang mau pergi kursus, uangnya tidak cukup. Jadi aku membantu ya mbak-mbaknya, ibu-ibunya, adik-adiknya yang tidak punya cukup uang ikut kursus. Jadi aku bukalah live streaming seperti ini, membagikan resep di channel YouTubeku secara terbuka seperti itu, gratis seperti itu ya. Intinya aku mau mengurangi pengangguran di Indonesia dengan cara membagikan skill supaya nanti di Indonesia ini bisa maju ya. Orang-orang bisa punya bisnis ya. Kalau bisa bisnisnya bisa go internasional seperti itu ya. Jadi kita Indonesia ini kalau tidak bodoh-bodoh amat, bukan berarti harus kuliah tinggi, harus keluar negeri sekolah ya, seperti itu. Ibu-ibu juga harus bukan anak remaja aja yang harus pintar bisa berkreasi sekarang kan ibu-ibu bisa, mbak-mbaknya bisa. Kalau kita punya ilmu skill seperti ilmu perbakingan, memasak atau berjualan apa aja ya, selain memasak, selain ilmu perbakingan ya, seperti itu. Jadi bisa memajukan diri kita sendiri ya. Jadi temanya malam ini kultum ya, kultum malam ini. Jadi seperti itu. Intinya channel YouTubeku ya membuka lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita Indonesia yang tidak produktif ya. Jadi jangan pikir ya kita mau berkreasi itu harus memandang umur ya. Jadi siapapun yang mau ikut belajar di live streaming aku di TikTok atau di YouTube,
tidak memandang usia, mau itu umur 17 tahun, 15 tahun, atau sudah umur 50, 60, sudah bisa bikin roti, masih bisa berkreasi seperti itu. Kalau kita bisa bikin roti, bikin kue, jualan ya, bikin makanan-makanan apa aja, itu tidak memandang usia ya, tidak memandang usia. Sampai nenek-nenek itu bisa cari uang, kecuali sudah sakit-sakitan atau sudah ini ya, sudah tidak ada seperti itu ya. Intinya seperti itu. Aduh, panasnya Bali. Jadi kalau kita bisa bikin roti, bisa bikin kue, ilmunya itu tidak memandang usia. Benar kan Ibu, bukan? Mau tua mau muda ya. Kalau bisa bikin roti, bisa memasak masakan apa aja, kita bisa tetap menghasilkan cuan ya. Benar nggak? Jadi usia itu tidak memandang bulu ya, mau tua kah, mau remaja kah, mau muda kah, asalkan ada niat, seperti itu. Terima kasih, sukses selalu Bun ya, sama-sama ya. Ya seperti itu. Ibu kemana Kadep? Ibu sepi. Ibu lagi tiktokan. Ibuku lagi tiktokan, lagi ini sibuk dia tiktokan. Andi nih, dia tuh, ibuku suka tiktokan ya. Aku lagi bikinkan dia akun ya, supaya dia banyak yang follow dia. Dia kan juga ini ya, apa, besok bikin kue apa. Besok rencana saya ya, itu kan banyak yang request, Kak bikin bapo aja besok. Jadi besok temanya bakingnya itu bikin bapau. Sudah tahu belum bikin bapau ya? Aku udah ada tepung terigu, aku udah sediain ya di sini. Jadi besok jam 9 kita akan ada demo baking, bikin bapau jam 9 ya. Aku selalu start jam 9 demo bakingnya, jadi ditunggu. Demo bakingnya besok jam 9 ya. Jadi kita bikin bapau. Terus the nextnya nanti kita bikin bolu kukus yang jumbo ya. Nanti saya ajarkan bikin bolu kukus yang jumbo ya. Nanti saya ajarkan trik-triknya semua. Kalau misalnya untuk di YouTube aja kurang penjelasan, mungkin lebih baik live streaming seperti ini. Jadi sambil kita bertatap sekaligus seperti itu. Kalau di Bali jam 9, kalau di Jawa jam 8. Maunya jam berapa? Jam 10 enggak? Yang bisanya aja jam berapa? Andini. Jadi aku bisa nungguin Andini. Kalau Andini bilangnya jam 10, di sana di sini jam 9, di sana kan jam 10. Kalau misalnya nanti Andini ketinggalan nggak apa-apa. Nanti kan masuknya jam 10. Lagian juga kalau aku live streaming itu selesainya berjam-jam. Jadi masih bisa gabung. Kalau misalnya nanti ketinggalan kan aku masih bisa ini kasih tips ya, nanti masih bisa kasih tahu resepnya apa aja. Jadi tenang aja ya. Pasti aku bagikan resepnya dan aku kasih tahu triknya. Mau resep rotinya dong Kak? Ini resep rotinya Yuli sudah belum mengambil ya resepnya. Malam ini aku ada pekerjaan ngedit video. Andini mau resep nih, beneran. Kalau bilang iya, pagi seperti biasanya Kadek. Jadi jam 9 ya. Kita mulainya jam 9. Jadi kalau misalnya Andini ketinggalan nanti ikut demo bakingnya, nanti kan masuk gitu. Nah, pas ketinggalan nanti tanya-tanya aja. Nanti yang ketinggalan itu saya bisa jelaskan kembali ya. Saya akan menjelaskan. Jadi tidak ada kata ketinggalan. Walaupun masuknya ketinggalan, tidak apa-apa. Nanti bertanya lagi. Pasti saya ini ya. Saya akan bahas ya.
Aku udah punya resep dari kakak, rasanya roti manis yang mantul ya. Maka Andini ngukus apa, panggang roti itu pakai apa? Pakai otong kah? Pakai 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 open gas? Karena kalau misalnya kita mau memanggang roti itu yang bagus open gas sayang. Kalau open tangkring kurang maksimal. Biasanya dia apa, kisut juga ya. Andini pakai apa sayang? Aku mau tahu. Manggang roti pakai apa? Pakai open gas atau open tangkring? Karena biasanya juga roti itu kalau misalnya dia kisut itu permasalahannya di opennya juga ya. Kalau opennya kurang panas, kurang bagus, bermasalah juga nanti ke rotinya, kelihatannya kisut seperti itu ya. Pakai otang, oh pantasan sayang. Memang kalau pakai otang ya sayangnya, itu rotinya akan kisut tapi dalamnya lembut ya. Nabung ya sayangnya ya. Jadi aku udah tahu kenapa rotinya kisut, karena pakai ini open otang ya sayangnya. Nanti tabung uang, saya kasih tips. Kalau mau beli open, sekalian open yang medium, yang agak besar, jangan beli open yang kecil. Kalau perlu cari open yang harganya yang paling bagus ya, cari harganya 4 juta. Jadi uangnya ditabung ya. Nanti kalau ada rezeki beli open yang harganya 4 juta ya. 4 juta itu sudah bagus. Kalau 3 juta kurang bagus ya. Saya kasih tips karena ini udah pengalaman buat aku beli open itu ya. Open yang harga 3 juta itu masih kurang bagus. Open yang bagus itu harga 4 juta ya. Jadi nanti kalau misalnya mau jualan roti, open nggak dijual terus beli lagi. Jadi nggak buang-buang uang, sekalian aja. Meskipun kisut tapi rasanya roti endul seperti kapas kakak. Iya. Jadi aku udah tahu permasalahannya kenapa kisut. Karena Andini pakai open otang ya, open tangkring ya. Masih bisa ya, tapi hasilnya seperti itu ya, sudah saya jelaskan. Siapa tadi nih? Siapa nih? Yuli, mau resep nggak? Kalau mau resep saya ambil HP di dalam, screenshot nanti. Open apa nih? Sebentar ya, aku ambil HP. Ini ya, siap ya, screenshot ya. Ini resep roti ya. Nanti siapa sih tadi yang minta resepnya ini ya? Nanti Yuli bisa berkreasi sendiri karena ini adonannya bisa untuk beberapa macam roti ya. Nanti berkreasi sendiri, mau bikin roti sosis bisa, mau bikin roti pizza bisa, mau bikin roti sobek bisa. Jadi ini resepnya bisa untuk segala beberapa jenis macam roti ya. Ini sayang. Halo Uci, how are you Uci? Aku lagi mau bagi-bagi resep ini ya. Besok aku akan demo baking bikin bapau besok ya. Ini ya resepnya. Oh. Ini Yuli, ini resepnya ya. Oke, hati-hati. Sudah Yuli? Oke. Sudah. Ya besok Uci ya, besok ada ini
Besok kita ada demo baking lagi, bikin bakpao. Hari Kamis itu aku mau bikin kita bikin kue ulang tahun ya sama-sama. Jadi Yuli resep adonannya ini Yuli bisa bikin bermacam jenis roti-rotian. Bentuknya nanti Yuli berkreasi sendiri, mau diisi coklat, mau diisi seres, mau dibentuk-bentuk, terserah nanti ya. Kalau umpamanya nanti bikin roti, adonannya kekerasan, tinggal dikasih air sedikit. Umpamanya kalau adonannya kelembekan, tinggal dikasih tepung sedikit. Kue apa saja ya kak yang spir resep saya ketinggalan. Besok ada bakpao, bikin bakpao. Besok ada bikin bakpao. Jadi ini kalau misalnya ketinggalan sayang sekali ya. Yang sering bikin bakpao gagal siapa nih ya? Kalau aku ngajarin orang itu mendetail, totalitas ya. Jadi yang mengikuti nanti resepnya insya Allah berhasil. Ini ada iparku nah. Tika, tap layar dong Tika. Ayo Tika. Bantuin iparmu, ada iparku menonton. Terima kasih sudah dibagikan live ini. Kakak komen masuk kok. Kakak komenku masuk nggak? Yang mana Anissa? Anissa komennya yang mana sayang? Oh Anissa buat apa malam ini kakak? Oh tidak ada, aku cuma sekedar kasih info aja. Besok akan ada demo baking live streaming ya. Bikin bakpao. Ya, bakpaonya super putih ya. Terus koko cantik. Jadi nanti ada dua jenis bakpao yang saya bikin. Yang satunya setengah kilo yang pakai pemutih, yang satunya tidak. Nanti kalian bisa lihat hasilnya yang mana lebih bagus ya. Besok akan ada demo baking ya. Saya akan bikin dua resep. Satu pakai pemutih khusus bakpao, satunya tidak ya. Jadi nanti kalian bisa lihat perbandingannya yang mana yang bagus nanti ya. Jam berapa? Jam 9. Kakak pengganti peratos. Yang dua jenis itu apa ya? Kalau pengganti peratos itu bisa diganti pakai Ibis Blue ya. Atau If 100 juga bisa. Atau Perfait gram softener juga bisa. Anissa adanya apa kalau di kotanya? Biar nanti disebutkan. Kalau di kota tempat tinggalnya Anissa ada apa, lembut apa yang ada di sana. Jadi nanti saya bisa kasih saran, nanti campurannya pakai ini, pakai itu. Ibis Blue sama apa lagi? Ibis Blue bagus ya. Ibis Blue ini tidak memberikan volume adonan roti, tapi lebih melembutkan. Ya, Ibis Blue bagus. Tapi Ibis Blue lebih bagusnya campur Baccarin Plus begini ya. Ibis Blue lebih bagus di mix sama Baccarin Plus, sangat bagus hasilnya nanti. Ciku bisa nggak? Bisa sayang. Jadi terserah mau berkreasi ya. Isian bolen bisa diganti pakai daging, bisa diganti pakai ayam ya sayangnya. Jadi kalau kita bikin bolen ini kita bisa berkreasi, bisa diisi ayam, bisa diisi daging, macam-macam. Bisa diisi ayam jamur, daging jamur, bisa diisi, diganti pakai tape bisa. Perbandingan Ibis Blue dan bakar bonus 4 gram 4 gram ya. Untuk 1 kilo pemakaiannya sedikit aja, 4 gram 4 gram. Ibis Blue 4 gram, bakar bonus 4 gram ya. Itu perbandingannya. Biar nanti Anissa bikin rotinya ini dia mengembang tidak turun. Jadi gabung lagi Kade, kepikiran sama Kade. Andi nih. Iya nggak apa-apa. Aku cuma ini lagi gabut ya. Daripada aku gabut di dalam kamar, lihat dinding, lihat lampu, mending aku ini ya kultum. Tapi aku cuma sebentar aja, ini tidak lama lagi keluar aku. Soalnya aku mau ngedit video, banyak sekali video-video yang belum aku edit ya.
Jadi aku itu berbagi resep juga di channel YouTubeku, di TikTokku juga. Kalau di TikTok lebih lebih langsung ketemu langsung sama saya. Tapi kalau di YouTube itu lebih aku membagikan resep secara mendetail seperti itu, tapi tidak bertemu langsung. Makanya followersku itu kalau siang dia tahu saya ada live streaming jam 9 ya. Dia dari YouTube mereka larinya ke TikTok pas aku live streaming. Karena pertanyaan minta solusi bikin roti itu banyak sekali masuk di berandaku ya. Jadi aku arahkanlah dia ke TikTokku pas aku lagi live streaming. Kakak Dek ajarin aku roti chiffon cake. Ya next time aku ajarkan ya. Soalnya kalau chiffon cake ini harus aku nggak ada ini sih, belum ada loyang. Perlu loyang yang harus ada bukaannya sayangnya. Kalau tidak ada bukaannya nanti tidak jadi. Aku harus beli dulu ya. Kalau untuk bikin chiffon cake ini memang orangnya memang harus lebih jelasnya, lebih kelihatan kita bikin seperti itu, orang bisa melihat. Kalau untuk dijelaskan itu nanti bahan-bahannya ini takutnya salah. Mending nanti aku beli loyangnya yang khusus chiffon. Nanti kita ada waktu kita demo bakingnya, kita pakai temanya bikin chiffon yang gede ya, seperti itu. Soalnya kalau misalnya hanya memberikan resep, nanti kalian nggak tahu cara-caranya. Mending aku beli loyangnya dulu. Habis itu nanti cari waktu kapan bisanya kita demo baking. Kita demo bakingnya bikin chiffon cake ya. Pasti akan ada itu ya, bertahap. Loyangnya ada di kakinya ya Kak. Iya, loyangnya ada kakinya ya. Jadi aku harus beli loyang dulu. Dalam minggu-minggu ini Yuyun, aku sibuk sekali. Tanggal 4 saya harus berangkat ke Surabaya ya. Tanggal 4 saya harus berangkat ke Surabaya. Mungkin nanti saya tidak akan demo baking itu ada 10 hari. Jadi maaf sekali. Jadi di sini aku kasih info aja. Aku mau berangkat ke Surabaya sayang. Iya, terima kasih Andini. Aku tanggal 4 itu aku mau berangkat Surabaya karena mau operasi ya. Aku di Surabaya itu 10 hari. Mungkin tanggal berapa aku pulangnya? Mampir ke rumah Ciku. Iya, kalau misalnya soalnya aku operasi kelopak mata ya. Jadi kalau misalnya ini ada waktu aku cari kamu. Soalnya masa aku datangin rumahmu aku habis operasi, nggak mungkin kan? Operasi kelopak mata ya. Aku mau operasi kelopak mata sayang. Ya. Aku pernah operasi kelopak mata itu gagal. Jahitannya banyak di kelopak mataku, itu harus dirapikan. Dan ada bekas jahitan. Ya, bekas jahitan yang ini bendol-bendol ini di sini. Itu harus dibuang jahitannya. Masih ada jahitan di dalam sini, itu dokter harus buang jahitannya. Di rumah sakit mana? Pokoknya rumah sakit ini Bambang, Dokter Bambang. Lihat di Instagram ya, Dokter Bambang. Dia udah jago operasi kelopak matanya orang, jadi bagus. Jadi maka sebenarnya di Siloam di sini itu sebenarnya kemarin yang mau operasi saya itu Dokter Rompi. Cuma aku lebih karena Dokter Bambang yang di Surabaya itu banyak cewek-cewek Instagram yang review kalau Dokter Bambang ini bagus sekali buat operasi kelopak mata. Makanya aku jatuhkan buat mataku dipegang sama dia dioperasi ya. Seperti itu sayang. Jadi tanggal 4 aku berangkat. Jadi tanggal 4 berangkat bulan Februari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 16 aku pulang. Jadi ada 10 hari aku bakalan gak bisa demo baking. Jadi paling nanti aku live streaming, kita bisa ketemu ya, live streaming pas aku di Surabaya. Mungkin ngasih tahu kabarku, aku lagi di sini, aku di sini gitu. Jadi kalian bisa mengerti ya.
Selamat malam Samsidin, agak kareba. Agak kareba Samsidin. Ini sudah ada yang sembahyang belum? Sudah, jangan telat sembahyang. Sudah ada sembahyang ibu-ibu? Sembahyang, jangan lupa sembahyang ya. Oh sudah, alhamdulillah sudah sembahyang ya. Oh, Bali ini panas betul. Udah ya, aku mau keluar dulu. Aku mau keluar dulu ya. Besok jangan lupa ya, aku mau istirahat dulu. Besok, bukan aku ndak istirahat, Andi nih, ada pekerjaanku banyak sekali. Aku sengaja video di kamarku ya. Aku ini tidak bisa istirahat, belum bisa istirahat ya. Banyak video yang harus aku edit malam ini karena besok aku bakalan tayangin resep roti pandan ya sama subscriberku yang ada di YouTube. Jadi malam ini begadang, mungkin bisa tidurnya itu jam 2, kalau nggak jam 1 jam 2 karena harus kerja. Karena aku ini kerjanya YouTuber juga. Kerjanya aku kan YouTuber juga. Jadi ini ngedit video ini kameranya ya. Jadi otomatis semalaman aku bakalan begadang. Ini aku kerjanya kayak orang kantoran juga. Panas banget tuh. Ini aku udah mulai mau kerja ya. Jadi aku harus fokus sama kerjaanku ini karena resep yang tadi aku bikin itu aku harus ngedit terus aku upload ke channel YouTubeku. Dan besok insya Allah resepnya ini saya share ke channel YouTube supaya nanti banyak orang yang ambil resepnya terus bisa bikin roti. Kalau perlu jualan lah ya, supaya tidak banyak pengangguran di Indonesia ini ya, khususnya kaum hawa ya. Kaum hawa kasihan, kalau menganggur kan kasihan ya. Siapa tahu bisa jualan donat kah ya, jualan bapok kah, pakai resepku. Aku udah bisa membantu mereka. Kak, untuk hias kue ulang tahun pakai margarin. Kalau misalnya tinggal di pedalaman ya, di pedalaman jangan ketawa ini ya. Kalau misalnya tinggal di perkebunan, di pedalaman, tidak ada mentega putih, pakai mentega kuning bisa aku sayangnya. Nanti nggak kelihatan juga. Kalau misalnya sudah ditempel sama jajanan pasar nggak kelihatan dia sayang. Jadi tidak masalah mau pakai mentega putih, mentega kuning ya, tidak masalah ya. Hias ulang tahun pakai margarin yang bagus merek apa? Kalau margarin yang bagus pakai yang ini aja yang tidak asin. Kalau saya enggak usah pakai margarin, margarin asin ya. Pakai mentega ya. Mentega lebih bagus. Sayang. Samsidin, jangan pakai margarin ya, mentega aja. Kalau margarin asin. Kalau mentega pakai Amanda, kalau enggak Rose Band ya. Maaf baru gabung telat tidak lihat resepnya. Aku tidak bagi resep sayang. Aku cuma kasih info besok. Besok aku bakalan live streaming bagi resep bapau. Tutorialnya cara bikinnya nanti seperti apa supaya tidak mengalami kegagalan seperti itu ya. Jadi Samsidin kalau mau bikin kue ulang tahun itu tidak perlu pakai margarin. Margarin itu asin, pakai mentega aja lebih murah ya jatuhnya. Ini pun juga nanti bahan-bahannya saya bikin ya, pakai mentega, tidak ada margarin saya gunakan. Pakai mentega semua. Karena ini ada yang request, Kak, aku tinggal di pedalaman, di perkampungan. Aku punya anak kecil ya. Mau beli kue ulang tahun itu jauh ke kota ya, jauh ke kota. Aku boleh nggak minta resep bikin kue ulang tahun yang ekonomis, yang pakai mentega ya. Kalau di sini susah cari-cari bahan-bahan kue yang kakak punya. Jadi saya kabulkan permintaannya dia. Jadi
saya bilang bisa ya. Terus dia bilang gini, untuk mendekor itu Kak, kalau pakai mentega, butter itu saya tidak bisa. Terus saya bicara, nanti saya bikinkan ya, saya bikinkan. Saya kasih tips supaya nanti tidak pakai butter tapi hasilnya nanti bagus. Itu pakai jajanan pasar ya. Jadi nanti tetap memakai mentega ya. Nanti di mix menteganya, terus kita bikin semacam kayak krim ya dari mentega itu. Biar yang tinggal di pedalaman mau merayakan hari jadi anaknya itu itu bisa kesampaian bikin kue sendiri kayak gitu ya, supaya bisa membahagiakan keluarga. Besok tutorial bikin bapau, iya ya, jangan lupa besok kita bikin tutorial bikin bapau. Besok jangan lupa ya. Kakak, aku tunggu resep kue ulang tahun hari Kamis ya, Samsidin. Jadi kalau Samsidin sudah bisa bikin ini, bikin kue ulang tahun, anaknya ulang tahun, nggak usah beli kue ulang tahun di ini ya, di toko-toko mahal harganya, rasanya juga kadang nggak enak. Mending bikin sendiri. Bisa minta resep rotinya kakak. Ya ini resep roti. Lihat ya. Ini resep rotinya. Ini ya. Sudah? Sudah? Jadi itu resepnya ya, resep rotinya nanti Pipi kalau mau bikin roti, adonan roti yang saya bagikan resepnya, nanti berkreasi sendiri ya. Mau bikin roti sosis juga bisa, mau bikin isian selai, bikin roti boy juga bisa. Jadi ini adonannya bisa mencangkup kita bikin bikin macam-macam bentuk roti ya, berkreasi. Kalau mau dijual harga 2.000 doknya berapa? Kalau mau jual 2.000 itu 25 gram sayangnya. Beratnya 25 gram itu udah cukup besar. Kakak aku bikin krim mentega putih tanpa susu. Ya bagus. Kalau pakai krim mentega putih tanpa susu bagus, tapi mixernya harus lama-lama ya, supaya nanti waktu di mixer itu halus. Kalau aku ya sayangnya sekarang itu kalau ada orang mau pesan kue ulang tahun sama aku ndak pakai buttercream banyak-banyak. Aku pakai jajanan pasar, jajanan Indomaret, Minimaret. Soalnya kalau misalnya aku pakai buttercream itu kadang bisa halusnya, tapi harus ada mentega khusus. Dan mentega khusus itu jatuhnya mahal ya, yang buat ada mentega khusus untuk bikin krim ya, ada memang menteganya khusus buat krim. Kalau saya mau jualan terus saya pakai bahan-bahan yang premium, sedangkan saya tinggalnya di komplek, jatuh harganya ya, bahan-bahannya mahal tapi orang maunya murah ya, seperti itu. Dan mending saya memilih jajanan pasar ya, lebih cantik, nanti dia lebih rapi, bisa berkreasi lagi kita ya. Mau pakai permen yupi-yupi ya, mau pakai coki-coki, mau pakai permen payung-payung. Ini cantik ibu, kita tinggal ditempel-tempel aja, tinggal kita berkreasi. Dibandingkan pakai butter ya, setengah mati kita halusin, nggak halus-halus. Kenapa tidak mau halus-halus? Karena salah pakai mentega. Kenapa pakai mentega ini susah sekali halus ya, karena ada mentega khusus buat bikin krim sayang. Badevita saya sudah lihat di YouTube-nya dulu, gemoy
Iya, dulu aku gemoy sayang. Aku olahraga, makanya kurusan. Dulu aku seperti Manohara ya, punya suami gemuk tapi tekanan batin. Hari Kamis jam 9 ya. Ya. Aku tinggal sendiri. Aku di Bali merantau, tidak punya keluarga. Aku di Bali tidak punya keluarga ya. Aku di Bali merantau, di Bali itu tidak punya keluarga. Saya sendiri. Saya sendiri tinggal, tidak ada keluarga. Saya merantau di sini. Awalnya tahu nggak ceritanya? Awalnya aku datang ke Bali itu karena ada perceraian sama suamiku. Suamiku diambil perempuan ya. Oh, diambil sama cewek pelatih senam. Oh, orang tuanya di mana? Orang tua aku di Balikpapan, ya. Jadi aku datang ke Bali ini merantau gara-gara suamiku pergi sama putri duyung. Pergi sama guru senam, pelatih Piknas ya. Karena cewek itu katanya kerjaannya bagus ya. Kerjanya bagus. Terus dia membernya banyak buat ngajarin orang latihan seperti itu. Dan dia tertarik, suamiku mungkin tertarik ya, atau nggak tahu mungkin dia baik atau gimana kah, nggak ngerti aku ya. Aku doakan aja dia semoga bahagia. Aku sudah tidak pernah berhubungan sama mantan suamiku. Sudah lama sekali ya, sudah tidak ada. Aku aja lama baru pulang ke Balikpapan kemarin ya. Ini ada pertanyaan kah? Tanya-tanya masalah pribadiku. Tidak apa-apa, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Biar lebih tahu siapa saya. Jadi orang tua aku di Balikpapan. Kerjaanku banyak, Sudah berapa lama sendiri? Sudah ada 2 tahun sudah ini ya sendiri. Dulu aku berpisah, ada anak nggak kak? Nggak ada, ya. Gimana bisa punya anak sama suami dulu? Tekanan batin. Kalau kita tekanan batin nggak bisa punya anak, ya. Stres terus, paris stres, dimarahin, dikomplain. Ya kak, baik orangnya, semoga dapat yang terbaik. Iya, semoga, amin ya Allah. Gara-gara corona juga waktu itu, ya aku bisa sama suamiku, aku nggak ada pekerjaan. Coba aku ada pekerjaan dulu, ya, 2 tahun yang lalu. Pasti aku masih sama suamiku. Gara-gara corona, orang nggak bisa kerja ya. Iya, aku sabar aja. Aku sudah berdamai. Aku sudah berdamai. Dan sekarang alhamdulillah ya, sudah bisa cari uang sendiri. Untung aku ada skill. Kalau nggak ada skill, kayak gimana? Suami nggak ngasih aku uang, ya. Berpisah sama dia, aku nggak dikasih uang. Uang 2.000 aja aku nggak punya. Untungnya aja aku ke Bali ini ya, aku bisa bangkit lagi. Dulu pernah kerja di luar negeri. Enggak, saya nggak pernah kerja di luar negeri. Cuma aku dari Balikpapan datang ke sini, aku kerja di restoran, cari uang, habis itu aku cari kontrakan. Terus aku pergi, pokoknya banyak lah aku lakukan. Kok terbalik kakak?
masker gara-gara kita nggak kerja ditinggalin. Iya. Karena ini ya, waktu corona itu suamiku juga stres. Dia takut nanti corona ini berkepanjangan dan aku nggak kerja. Dia nggak mau kalau nanti aku repotin dia seperti itu. Makanya dia cari perempuan yang mandiri, mengerti ya? Makanya dia cari perempuan yang mandiri. Waktu itu saya mau kerja susah ya, di mana-mana tutup. Nah kalau di tempat nge-gym kan itu tempat nge-gym buka ya, terus orang yang kerja di sana itu yang pelatih itu masih bisa kerja, mereka bisa di calling datang ke rumah buat ngajarin membernya, sedangkan saya tidak bisa menghasilkan uang waktu itu. Jadi intinya suamiku ini pengen cari istri yang banyak uangnya, yang bisa mandiri ya. Makanya dia memilih perempuan itu ya. Aku dulu tidak bekerja, jadi ibu rumah tangga aja. Tapi apapun yang kulakukan itu tidak pernah dianggap sama suamiku. Masakin dia, belanja ke pasar, masakin dia, bersihin rumah, ngelondri, semuanya aku kerja. Tapi tidak pernah dianggap sama dia ya. Dia pengen cewek yang punya uang banyak ya. Ya mudahan amin ya. Ya oke. Seperti waduh mati HP ku ya. Sayang mati. Besok aja minta resepnya, gabung ya. Besok aku jam 9 ya. Jam 9 aku demo baking, bikin bapau. Besok minta resepnya ya. HP ku mati nah sayang. Casannya nah ku pakai satu. Ini ku pakai ya. Ku pakai ini. Ada juga yang suami nggak boleh istrinya kerja. Iya, aku nggak boleh kerja karena kenapa? Suamiku bilang, ngapain kerja kalau cuma gaji 3 juta ya. Mending diam aja di rumah gitu. Dia pengennya aku kerja itu yang gajinya 10 juta, 20 juta ya. Tapi kemampuanku sampai di mana waktu itu. Ya sekarang alhamdulillah saya bisa ngasilin uang sekarang ya. Tanpa dia aku alhamdulillah sudah bisa ngasilin uang gitu. Cantiknya Kak Devita malam ini. Ya karena pakai baju oranye pilih nomor 1. Jam 9 malam ya. Iya jam 9 malam. Bolu gulung kemarin jadi nggak Kak? Wah jadi. Bolu gulungnya jadi sayang. Tapi pakai tepung cakra aku jadi. Suami apa itu suruh istrinya kerja? Nggak tahu sudah ya. Suami gila. Besok bikin bapau ya. Besok kita bikin bapau. Aku ketinggalan soalnya kemarin Nggak apa-apa. Nggak ada kata ketinggalan. Besok kita bikin bapau ya. Besok bikin bapau. Ada 2 resep bapau yang pakai pemutih sama tidak pakai pemutih. Nanti kalian bisa lihat hasilnya. Bapau tidak pakai telur ya. Saya tidak pakai telur ya. Nanti bisa lihat hasilnya baponya. Nanti saya ajarkan semuanya ya. Bolu rembo kakak kapan? Tenang saja, pasti akan kebagikan resepnya bolu rembo ya. Aku sudah beli loyangnya. Pangling lihatnya cantik banget. Ya, terima kasih. Ini enggak pakai enggak pakai filter. Itu pakai filter tadi. Nah, ini enggak pakai filter. Gimana? Enggak cantik, biasa aja. Oke. Ini aku nggak pakai filter, itu pakai filter ya. Jangan bilang cantik, udah cantik tau. Jam berapa kakak buat bapau? Jam 9 ya. Besok ditunggu jam 9. Semoga saya ingat besok tutorialnya. Biar telat juga kalau masuknya jam 10, jam 11. Kalau nanya, Kak itu bagaimana? Nanti saya kasih tahu. Tetap saya bimbing ya. Tetap saya kasih tahu ya. Yang telat nggak usah khawatir. Ya kalau misalnya nanti besok telat masuk belajar,
gak apa-apa. Nanti kalau misalnya Kak aku telat, apa aja resepnya tetap saya kasih tahu ya, jadi tenang aja. Nanti saya kasih tahu ya. Berarti di Jawa jam 8. Ya nggak apa-apa Yuyun. Kalau ketinggalan Yuyun nggak apa-apa. Nanti kan kalau misalnya ketinggalan masuk terus lupa, nanti tanyain aja bahan-bahannya apa, nanti saya sebutkan ya. Nggak ada ketinggalan. Kalau belajar sama aku nggak ada namanya ketinggalan ya. Jam berapa mulai? Jam 9. Kalau daerah Jawa jam 8 ya. Atau mau jam 9. Kita mulainya jam 9 aja sudah. Jam 10. Mau jam 10. Kalau mau jam 10 oke. Biar tidak ada yang ini, yang ketinggalan. Jam 10 bisa. Berarti kalau di daerah Jawa jam 9. Oh jam 10 kelamaan. Oke jam 9 ya. Tidak mengantuk ya. Ini aku mau kerja. Mau ngedit video. Sudah dulu ya. Besok jangan lupa ya. Aku mau kerja sekarang. Oh di Makassar Kika. Oh. Baji-baji ya, baji-baji. Baji-baji Ki. Memang kita perempuan harus ada skill. Kakak enggak ketergantungan sama laki. Jadi dia enggak bisa macam-macam. Ya kayak gitu sudah. Aku dulu enggak bekerja, makanya harga diriku diinjak-injak ya. Apa yang aku lakukan tidak pernah berarti. Coba kalau kita kerja. Wah. Enggak berani tuh suami. Ya kan? Enggak berani dia anuin kita. Kalau kita enggak bekerja, dia mentang-mentang gini. Aku yang biayain kamu. Jadi kamu harus nurut. Tapi tidak semuanya laki-laki begitu. Tidak semuanya. Ada kok laki-laki baik, tapi susah dicari. Oke Kak ya. Sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ini cuma kasih info aja. Besok jangan lupa jam 9. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Dah.